Hai friends, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang question tag. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang question tag, saya akan memberi sedikit info buat kalian, khususnya buat kalian yang tinggal di daerah Kudus atau sekitarnya. Jadi LEC atau LIA English Course Kudus itu membuka les online. Jadi kalian bisa ikut les online atau offline. Nah, jika kalian berminat, kalian bisa datang ke LIA atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke question text. Oh iya, sebelumnya saya minta untuk subscribe tombol di bawah ini, kemudian like and share juga biar kalian dan teman-teman kalian tahu tentang video ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Jangan lupa klik tombol like and share. Oke, kita lanjut ya ke question tag tadi. Question tag, apa itu question tag? Jadi question tag adalah pertanyaan singkat dengan jawaban yes atau no. Jadi jawabannya cuma yes atau no saja. Dalam membentuk question tag dibutuhkan dua kalimat di dalamnya, yaitu kalimat pernyataan, kemudian dilanjutkan dengan tagnya. Kemudian apa itu tag? Nah, nanti kita akan membahas tentang tagnya. Kemudian masih tentang question tag. Jadi question tag itu memerlukan kata bantu di dalamnya. Kata bantu yang digunakan adalah to be, kemudian ada have, has, dan had. Kemudian bisa juga do, does, dan did, atau model verbs. Kemudian di sini kita membahas cara membentuk question tag. Jadi jika kalimat pernyataan berupa kalimat positif, maka tagnya berupa kalimat negatif. Jadi kebalikannya. Contohnya, the music is very loud, isn't it? Di sini pernyataannya the music is very loud itu menggunakan kalimat positif ditandai dengan tidak adanya not setelah to be. Kemudian tagnya menggunakan kalimat negatif isn't it. Jadi di situ ditandai dengan adanya not setelah to be. Berarti dia merupakan kalimat negatif. The music is very loud, isn't it? Yang artinya musiknya terlalu keras. Iya kan? Atau bukankah begitu? Benarkan seperti itu. Jadi tujuan question tag itu untuk mengajak orang yang diajak bicara setuju dengan pernyataan kita. Seperti itu. Kemudian jika kalimat pernyataannya berupa kalimat negatif, maka tagnya berupa kalimat positif. Jadi dibalik aja tuh. Kalau tadi kan pernyataannya kalimatnya positif, tagnya kalimatnya negatif. Kalau yang sekarang pernyataannya kalimat negatif, maka tagnya kalimatnya positif. Nah, kita masuk ke contohnya nih. The music is not very loud, is it? The music isn't very loud. Di situ ditandai dengan adanya not setelah is. Jadi dia ciri-ciri dari kalimat negatif. Kemudian tagnya is it. Jadi di situ tidak ada not, jadi merupakan kalimat positif. Yang artinya musiknya tidak terlalu keras, iya kan? Itu. Masih cara membentuk question tag. Jadi bentuk tenses dari tag sama dengan tense dalam pernyataannya. Jadi tense yang tagnya itu mengikuti tense dalam pernyataannya, dari pernyataannya. Contohnya, he came here yesterday, didn't he? Jadi di kalimat pernyataannya, he came here yesterday menggunakan verb kedua. Itu ciri-ciri dari simple past tense. Maka tagnya juga harus menggunakan simple past tense. Karena tadi pernyataannya menggunakan kalimat positif, maka tagnya harus menggunakan bentuk negatif dari simple past tense, yaitu menggunakan did not. Makanya di sini kita menggunakan didn't he untuk tagnya. He came here yesterday, didn't he? Yang artinya dia datang ke sini kemarin, ya kan? Seperti itu. Contoh yang selanjutnya, he goes to school every day, doesn't he?
Di sini untuk pernyataannya itu menggunakan verb yang ditambahi es, goes. Dari kata go verb 1 ditambahi es, merupakan ciri-ciri dari simple present tense. Maka bentuk negatif dari simple present tense itu digunakan pada tag-nya. Karena dia menggunakan subjek he goes to school every day, maka bentuk negatif yang digunakan itu menggunakan doesn't he. He goes to school every day, doesn't he? Yang artinya dia pergi ke sekolah setiap hari, ya kan? Seperti itu. Kemudian cara membentuk question text, tadi ada to be, ada do, does, did, dan sebagainya. Maka kita akan bahas satu-satu di sini. Untuk to be, jika dalam kalimat pernyataan menggunakan to be, entah itu to be dari present atau past, am, is, are, atau was, were, maka tag-nya juga harus menggunakan to be. Jadi kalau di depan ada to be, di belakang juga harus pakai to be. To be di depan positif, di belakang negatif. To be di depan negatif, di belakang positif. Seperti itu, dibalik saja. Contohnya, they are in Bali, aren't they? Yang artinya, mereka berada di Bali. Bukankah begitu? They are in Bali menggunakan kalimat positif, aren't they menggunakan kalimat negatif. Contoh yang kedua, you were not here yesterday, were you? You were not here yesterday menggunakan kalimat negatif. Di sini menggunakan tense-nya simple past tense. Were you menggunakan tag-nya menggunakan kalimat positif karena di depan sudah menggunakan negatif, yang belakang tag-nya menggunakan positif. Di depan menggunakan to be were, tag-nya juga harus menggunakan to be were, seperti itu. Ini ada pengecualian di to be. Jika kalimat pernyataannya menggunakan subjek I, dan kalimat tersebut merupakan kalimat positif, maka to be dalam kalimat pertanyaan atau dalam tag-nya menggunakan aren't, bukan am not. Ya, jadi kan kalau harusnya, misalkan contohnya di sini, I am late, to be-nya menggunakan am, jadi kan harusnya kalau seperti contoh yang di atas itu, tag-nya juga menggunakan to be am. Tapi ini pengecualian. Kalau di depan I am merupakan kalimat positif, di belakang negatifnya menggunakan aren't, bukan amn't. Jadi I am late, aren't I, bukan I am late, amn't I, itu nggak boleh. Jadi khusus untuk I am yang tag-nya negatif. Kemudian untuk have, has, dan had. Sebagai kata kerja bantu, have, has, had itu dapat digunakan untuk membentuk tag. Jadi kalau depannya menggunakan have, has, atau had, jika have, has, had-nya dalam catatan sebagai kata kerja bantu ya, maka tag-nya langsung menggunakan has, have, atau had itu sendiri. Jadi kalau di depan pakai has, belakang pakai has, di depan pakai had, belakang juga pakai had, seperti itu. Tinggal kalau di depan positif, belakang negatif, depan negatif, belakang positif, seperti itu. Contohnya, she has called him, hasn't she? Kemudian di situ she has called him, itu menggunakan kata kerja bantu has, merupakan kalimat positif di depan, maka di belakang tag-nya menggunakan has dalam bentuk negatif, hasn't she. Kemudian contoh yang lain, you have done it, haven't you? Di depan pernyataannya menggunakan kalimat positif lagi. Di situ menggunakan kata kerja bantu have. Maka di belakang have-nya diubah ke kalimat negatif atau tag-nya menggunakan kalimat negatif. Haven't you? You have done it, haven't you? Yang artinya kamu telah menyelesaikannya, ya kan? Seperti itu. Kemudian jika have, has, had sebagai kata kerja penuh, ini di sini jika have, has, atau had berfungsi sebagai kata kerja penuh, maka tag-nya dibentuk dengan menggunakan kata bantu do, does, atau did. Jadi ada dua fungsi. Kalau sebagai kata kerja bantu, tadi tinggal have, has, atau had-nya diubah ke bentuk negatif atau positif tag-nya. Masih menggunakan have, has, atau had. Tapi kalau have, has, had
sebagai kata kerja penuh, maka diubahnya atau tagnya diubah ke dalam bentuk do, does, atau did, tergantung dengan subjeknya. Contohnya, you have enough time, don't you? Di sini menggunakan subjek you, have-nya sebagai kata kerja penuh. Di belakang menggunakan tag-nya menggunakan don't, do not. Karena you have enough time itu kalimatnya positif, di belakang menggunakan kalimat negatif, don't you. Yang artinya kamu memiliki cukup waktu, iya kan? Kemudian they had a lot of friends, didn't they? Yang artinya mereka memiliki banyak teman, bukankah begitu? Nah, di sini they had a lot of friends menggunakan subjek they, kemudian had itu sebagai kata kerja penuh dan dia fungsinya atau digunakan di kalimat simple past tense. Jadi di belakang tag-nya juga menggunakan kalimat simple past tense atau menggunakan did, didn't they. Di depan menggunakan kalimat positif tadi they had a lot of friends, di belakang menggunakan kalimat negatif didn't they, seperti itu. Kemudian cara membentuk question tag dengan menggunakan do, does, dan did. Kata kerja bantu do, does, did digunakan untuk membentuk kalimat yang menggunakan kata kerja utama. Kata kerja utama itu verb yang biasa kita temui seperti misalkan go, kemudian live, kemudian ada eat, drink, sleep. Nah, seperti itu merupakan kata kerja utama. Contohnya di sini, he lives in Bandung, doesn't he? He lives in Bandung, dia tinggal di Bandung. Jadi live di sini merupakan kata kerja utama. Kemudian karena dia lives dari verb 1 tambah is, maka dia ciri-ciri dari simple present tense. Kemudian subjeknya menggunakan he. Maka di belakang kita memilih does. Antara do, does, did kita memilih does karena do, does digunakan di kalimat simple present tense. Kemudian untuk he, she, it menggunakan does. Jadi kita memilih does di sini karena subjeknya he. Mengapa menggunakan doesn't? Karena di depan pernyataannya menggunakan kalimat positif. Jadi di belakang kita menggunakan kalimat negatif. Yang artinya dia tinggal di Bandung. Bukankah begitu? Kemudian contoh yang selanjutnya, he went to Jakarta yesterday, didn't he? Di sini ada dua ciri-ciri. Yang pertama, verbnya menggunakan went, yang merupakan verb kedua. Kemudian ada yesterday di situ, atau keterangan waktu untuk simple past tense. He went to Jakarta yesterday, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat simple past tense. Jadi antara do, does, atau did kita menggunakan did yang digunakan untuk simple past tense. Kemudian kita lihat di situ he went to Jakarta yesterday merupakan kalimat positif. Jadi di belakang kita menggunakan kalimat negatif. Didn't he yang artinya dia pergi ke Jakarta kemarin. Iya kan? Seperti itu. Contoh yang selanjutnya, you don't like spicy food, do you? You don't like spicy food. Di sini menggunakan verb do. Kemudian ada tambahan not-nya, berarti dia menggunakan kalimat negatif. Jadi di belakang tag-nya kita menggunakan kalimat positif. Karena di sini do merupakan verb dan kata kerja bantu juga kita menggunakan do, does, atau did. Kemudian kebetulan juga subjeknya you, jadi kita memilih sama menggunakan do. You don't like spicy food, do you? Seperti itu. Yang artinya kamu tidak suka makanan pedas, iya kan? Seperti itu. Yang terakhir, cara membentuk question tag dengan models. Jadi di bahasa Inggris itu ada beberapa models. Jadi kata bantu models yang digunakan dalam kalimat utama juga digunakan untuk teksnya. Jadi ini sama seperti to be tadi. Jadi di depan pernyataannya menggunakan models, di belakang juga menggunakan models yang sama. Jadi tinggal yang di depan itu kalau kalimatnya positif, di belakang tinggal menggunakan models dengan kalimat negatif. Kalau di depan modelsnya sudah kalimat negatif, di belakang modelsnya menggunakan kalimat positif.
Contohnya she can swim, cannot she. Di sini kita menggunakan model can. Kemudian teksnya juga menggunakan model yang sama, yaitu can. Karena di depan she can swim menggunakan kalimat positif, di belakang modelsnya menggunakan kalimat negatif, cannot she. She can swim, cannot she, yang artinya dia bisa berenang, iya kan? Atau benarkan, seperti itu. Contoh yang kedua, they must do it, mustn't they? Di contoh yang kedua, kita menggunakan model must. Di belakang teksnya kita juga menggunakan model must. Di depan kita menggunakan kalimat positif, di belakang kita menggunakan kalimat negatif. Atau pernyataannya menggunakan positif, teksnya menggunakan negatif. They must do it, mustn't they? Yang artinya mereka harus mengerjakannya atau mereka harus melakukannya. Benarkan? Contoh yang terakhir, he will not come here. Will he? Ya, ini ada salah pengertikan. He will not come here, will he? Dia tidak akan, karena kalimat negatif ya, he will not, dia tidak akan datang ke sini. Benarkan? Di depan menggunakan kalimat negatif will not, maka di belakang menggunakan kalimat positif. He will not come here, will he? Dia tidak akan datang ke sini, benar kan? Itu tadi dari saya tentang question text. Jadi question text tujuannya untuk membuat orang yang diajak bicara itu setuju dengan pernyataan kita. Oke, thank you for watching this video. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Jangan lupa klik tombol like and share. Dan kalau bisa, klik loncengnya juga agar kalian bisa tahu updatean video-video selanjutnya. Thank you. See you on next video.